garisnya tidak masuk. Ya, kemana? Sakit? Sakit. Sakit ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hari ini kita akan membahas materi tentang alat-alat bersih suci. Ada yang ingat minggu kemarin kita membahas apa? Ingat. Ya, siapa? Apa? Yang dibahas kemarin? Alat-alat bersuci. Terus siapa lagi? Pengertian bersuci. Siapa lagi? Apa? Kedudukan air dalam bersih suci. Kedudukan air dalam bersih suci. Apa lagi? Dasar hukum bersih suci. Dasar hukum bersih suci. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Perbedaan Bersih dan membersihkan diri. Ya, kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang alat-alat bersuci. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan untuk materi kita, terlebih dahulu kita membaca sholawat. Ya, kita membaca sholawat. Suaranya yang keras tentunya. Ya, kita membaca sholawat bil qulub. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak lanjutkan, ya terlebih dahulu saya terangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang alat-alat bersih suci. Ya, diharapkan nanti peserta didik dapat mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Yang kedua, yaitu membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan. Ya, ada benda selain air sebagai alat bersuci. Apa saja nanti benda-benda tersebut? Ada benda yang untuk bersih suci selain air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan menerangkan tentang macam-macam air untuk mensucikan. Di dalam fikih Islam, air menjadi suatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Tadi ada macam-macam air. Macam-macam air ada 7. Sebutkan. Yang pertama, air. Air sungai. Air salju. Ya. Semuanya itu yang termasuk air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang suci dan mensucikan. Air mutlak yaitu air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai. Ya, ada 7. Ya, oke. Ini yang pertama, kedudukan air dalam bersuci. Ya, ketika kita dalam keadaan hadas atau najis, ingin membersihkan najis, kita membutuhkan alat atau benda untuk membersihkannya, yaitu adalah air. Kedudukan air dalam bersuci, air sebagai alat bersuci. Yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama, kedudukan air dalam bersuci ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama yaitu adalah air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini disebut dengan air mutlak, yaitu tohirun mutahhir. Tohirun itu artinya suci, mutahhir mensucikan, yaitu air yang pertama yaitu adalah air yang suci dan mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Ya, yang
seperti bola. Awas. Dibuat seperti bola. Sudah. Kalau sudah dibuat seperti bola, silakan kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, kelompok 2 dilempar kelompok 3, 3, 4, 5 sampai nanti musiknya berhenti. Kalau seandainya pasangan Mulai. Buat. Sekarang dijawab. Nah, sekarang kelompok 1 silakan dibaca soal dari kelompok berapa? Ya, silakan berdiri. Yang lain duduk, dengarkan. Yang lain menyimak. Coba kelompok 1. Ayo disimak. Kelompok 1 dibaca terus dijawab. apakah yang dimaksud dengan Dari kelompok berapa? dari kelompok 3? Ya. Apakah yang dimaksud Disebutkan definisi atau pengertian dari air suci tapi tidak mensucikan. Betul ya? Betul, tadi jawabannya yaitu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Ya, betul sekali. Untuk kelompok pertama sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2. Silakan dibaca. Membaca kelompok berapa itu? dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Silakan. Bagaimana cara bersuci dengan batu? Bagaimana cara bersuci dengan batu? Silakan. Mencari batu dengan jumlah ganjil dan kerding. Gunakan kerding 1 hingga selesai. Sebutkan berdasarkan selain batu yang bisa digunakan bersuci dan dengan caranya. Kelompok 3. Silakan membaca pertanyaan dari kelompok berapa? 1. Ya. Apa yang dimaksud bersuci? Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Selanjutnya kelompok 5. Dari kelompok berapa itu? Dari kelompok 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ya, pertanyaannya? Berikan pengertian tentang air mustakmal, Ya. yaitu air yang kurang dari 2 bulan dan sudah digunakan bersesuci. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Alat-alat, macam-macam, air. Dasar hukum bersesuci. Ya, kedudukan air sebagai bersesuci, yaitu ada berapa macam-macam air untuk bersuci? Ada 5. Ada 5, yaitu air suci mensucikan, air suci tetapi tidak mensucikan, ada air najis, ada air musammas, ada air musammas. Ada berapa air mutlak? 7 air sumber. Itu yang termasuk air mutlak atau air suci dan mensucikan. Air tohirun mutlak. Ya. Jadi kalau kalian sudah tahu nanti macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci dan boleh digunakan untuk bersuci, kita terapkan nanti di kehidupan kita sehari-hari.
Ketika kalian nanti ada air tapi hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, jangan dibuat untuk berwudu. Karena tidak ada lagi yang ada air sirup. Ya, nanti air sirupnya dibuat untuk berwudu. Ya. Bagaimana hukumnya ketika berwudu dengan air sirup? Nah, tidak sah karena suci tetapi tidak mensucikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya demikian untuk pelajaran pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Doa ini. Nanti kawan-kawan, sebelum kita mengambil pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Terima kasih untuk soal LKPD-nya yang bersedia adik. Seperti biasa nanti Pak Guru sampaikan, nanti dikerjakan, 1 minggu lagi dikumpulkan. Ya, 1 minggu lagi dikumpulkan. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, pembahasan nanti akan kita bahas akan melangkah ke bab selanjutnya. Kalau kemarin bab 2, bab 1 kita membahas tentang alat-alat bersuci. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bab 2, yaitu bersesuci dari hadas dan najis. Ya, kalian pelajari bab 2 sebelum nanti kita laksanakan pembelajaran. Kalian pelajari bab 2 itu untuk memudahkan kalian nanti dalam proses belajar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.